Nyimas Melati, Jalan Geraha Raya, Pinang, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, tim Akarimba mencoba menguak sejarah legenda Nyimas Melati bersama presenter kami Bintang Pamungkas dan Bimo Mulyadi yang akan membawa pada titik peradaban masa lalu dengan tema Singa Betina dari Tangerang. Tentunya dari sudut pandang kami sebagai pemuda yang sedang berkolaborasi pada sebuah kebenaran sejarah. Jika nanti ada pandangan atau pendapat berbeda, kami menunggu saran yang membangun agar kami dapat menggali premis minor untuk berkarya lebih baik lagi. Kami pun sadar akan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman. Lewat media ini kami ingin membangkitkan rasa nasionalisme untuk menggugah selera rasa yang hambar akan sejarah para pahlawan, agar kembali nikmat menyantap hidangan masa lalu yang penuh perjuangan dan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Akarimba. Sekarang kami sedang berada di makam keramat, orang sekitar sini menyebutnya Nyimas Melati. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke dalam. Mari ikut kami ke dalam. Siapakah Nyimas Melati sebenarnya? Menurut Tangerang Purbacarita dan Hikayat Warga Tangerang, Nyimas Melati adalah singa betina dari Tangerang. Beliau adalah anak Raden Kabal yang masih keturunan Sultan Hasanuddin. Beliau berjuang dengan gigih melawan ketidakadilan para tuan tanah yang berkonspirasi dengan kompeni. Diperkirakan sekitar tahun 1918, sehingga sendi-sendi kehidupan masyarakat menjadi lumpuh total. Kondisi perbudakan dan kerja paksa menyebabkan kesengsaraan berkepanjangan bagi masyarakat Tangerang, yang akhirnya melahirkan sosok wanita tangguh, yaitu Nyimas Melati. Rakyat Tangerang yang tak tahan lagi dari berbagai perlakuan para tuan tanah yang semena-mena mulai menggelorakan api pemberontakan, dipimpin oleh Raden Kabal bersama putrinya Nyimas Melati serta Pangeran Pabuaran Subang. Rakyat Tangerang bahu-membahu melawan tuan tanah yang didukung oleh pasukan Belanda kala itu. Sangat sedikit kaum pribumi yang memiliki tanah pribadi. Hampir semua tanah dikuasai oleh tuan tanah. Sebutan tanah dalam tanam paksa disebut tanah partikelir. Pada periode sekitar tahun 1921 hingga 1930. Ada sejumlah tanah partikelir, di antaranya distrik Balai Raja meliputi Balai Raja, Buniju, Tiga Raksa, Cikuja, Karangserang, Pasilian, Jeganti, dan Cakung. Adapun distrik Tangerang di antaranya Cikokol, Pamanukan, Pondok Jagung, Parung Kuda, Batu Ceper, dan Tanah Koja. Sedangkan distrik Mauk antara lain Kramat Paku Haji, Sepatan, Teluk Naga, Ketapang Mauk, Rawakidang, Kampung Melayu, Pekajan, Tegal Angus, Bojong Rengat, dan Ketos. Nyimas Melati sangat disegani penjajah Belanda
karena memiliki ketangguhan dalam ilmu bela diri. Salah satunya dikisahkan dalam legenda turun-temurun masyarakat Tangerang, yakni gelegar teriakannya yang keluar dari mulutnya saat menyemangati pasukan yang dipimpinnya. Saat bentrokan terjadi di daerah perbatasan Balai Raja, sambil mengacungkan keris, Nyimas Melati berteriak lantang, "Serang!" Teriakannya membahana, menggelegar, merontokkan semangat pasukan lawan dan membuat ciut nyali lawannya. Sejak saat itu, Nyimas Melati dijuluki Singa Betina. Berbagai upaya dilakukan untuk membunuh Nyimas Melati, hingga pada akhirnya beliau pun gugur di medan perang. Bahkan saking menakutkannya, konon saat gugur pun bagian-bagian badannya dipotong, lalu dimakamkan secara terpisah di beberapa tempat. Ada yang mengatakan beliau dimakamkan di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Balai Raja, Tangerang. Ada pula yang mengatakan beliau dimakamkan di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Bahkan ada pula yang mengatakan beliau dimakamkan di kawasan Danau Situgintung. Ini terkait pembangunan tanggul Danau Situgintung sekitar tahun 1933. Lalu, siapakah Nyimas Melati yang bersemayam di sini? Wallahu a'lam bishawab. Demikian sejarah singkat legenda Nyimas Melati, Sri Kandi dari Tangerang. Kami atas nama tim Akarimba memohon maaf lahir dan batin bila tidak sesuai dengan cerita dan data yang ada. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kalangan muda, agar dapat menghargai perjuangan para leluhur kusuma bangsa yang telah mengukir sejarah peradaban yang lebih baik demi masyarakatnya. Semoga kobaran semangat tetap membara untuk mengenang perjuangan leluhur yang tanpa pamrih. Semoga beliau ditempatkan sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 169-170, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."